Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan thayyibatan minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sukses. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu di tengah kesibukan narasumber kita pada pagi hari ini di acara Bincang Pengawasan. Bersama Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum Pak Kakanwil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nurul Batu Tamam dan para pemirsa sekalian yang saya hormati. Ya, sekarang kita di acara Bincang Pengawasan. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama ini tayang setiap hari Selasa luar biasa, ya. Hari Jumat, dan ini edisi spesial ini, kita bisa bersilaturahim dan bisa berkunjung di Provinsi Jawa Tengah. Baik, Pak Kakanwil dulu dilantik tanggal berapa ini? Iya, maturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Nurul dan teman-teman Bincang Pengawasan semua yang saya hormati. Alhamdulillah, saya mendapatkan kepercayaan dari Pak Menteri Agama untuk ditugaskan sebagai Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah hari Jumat tanggal 10 Juli. Tahun 2020, kira-kira 4 bulan yang lalu. Udah 4 bulan ya. Pas masa COVID ya? Masa COVID, suasananya masa COVID. Jadi pada saat itu sebagian ada yang dilantik langsung di Tamrin, tapi sebagian teman-teman dilantik secara daring. Dan ini luar biasa. Tapi dulu Bapak saya datang di Jakarta. Luar biasa. Kita doain semoga COVID dari semua ini berlalu ini. Amin. Kita semua harus disiplin dan optimis, tetap produktif dan aman sehingga kemudian COVID bisa segera berlalu, bisa kita lewati dengan baik. Ngomong-ngomong terkait biografi Pak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, kita pengen lebih dalam lagi nih. Dulu kelahiran di mana, keluarga, istri, anak. Pendidikan sampai karir menjadi Kanwil Kementerian Agama. Saya orang Jawa Tengah. Saya orang Solo. Saya juga orang Jawa Tengah loh. Saya orang Cilacap. Tapi orang menyebutnya Solo Semeret, jadi Solo yang agak ke selatan sana. Saya lahir di Sukoharjo, kira-kira 25 kilo di sebelah selatan Keraton Surakarta. Di satu kampung, yang di kampung itu alhamdulillah kehidupan keagamaannya termasuk baik. Saya lahir tanggal 23 Januari tahun 1971. Wah, jadi ini menjelang seksi, menjelang ini seksi itu seket kurang siji. Jadi insya Allah bulan depan 50 mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan umur panjang dan bisa berhikmat ya, sukses untuk barokah untuk semuanya. Kalau keluarga? Saya dari anak kedua dari 5 bersaudara. Bapak saya pegawai negeri golongan rendah begitu, dan kemudian saya sekolah di kampung. Masih sehat semuanya? Tinggal bapak saya, tinggal bapak, ibu meninggal tahun 2007. Mudah-mudahan beliau mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian saya memulai belajar di MI swasta. Tapi sebelum ke MI, istrinya orang mana ini? Istrinya tetangganya Pak Nurul. Istri saya orang Purwokerto. Jadi istri saya orang Purwokerto. Bahasanya ngapak dong. Ngapak, iya. Pokoknya saya bilang saya bilang pokoknya kalau mau ngomong pelan-pelan aja gitu. Jadi gadis-gadis cantik di sana itu begitu keluar ngapaknya kadang nggak percaya diri. Tapi saya bilang harus percaya diri. Orang ngapak orang kepenak gitu. Jadi orang Purwokerto, orang ngangenin. Ya, alhamdulillah ya. Orang Purwokerto. Anak saya ada 2. Anak saya yang 2, yang besar sekarang kelas 1 di Man IC Serpong. Dari sana, kemudian itu laki, kemudian adiknya perempuan sekarang masih di SD di Takmirul Islam Solo, Surakarta. Kalau pendidikan S1, S2? Kebetulan saya sempat kuliah setelah saya madrasah MI MTS Aliyah, saya ada di IAIN Wali Songo. Tetapi waktu itu saya ingin cari
cari warna lain. Sehingga saya juga daftar di Universitas 11 Maret UNS. Saya diterima di sana sehingga kemudian saya justru menyelesaikan S1 dan S2 saya di ilmu hukum. S2-nya juga di ilmu hukum. Luar biasa. Ya. Mohon doa restu, ini saya sedang akan menebus dosa untuk masuk lagi ke IAIN. Saya sekarang ini masih mahasiswa di IAIN Surakarta, program manajemen pendidikan cepat. Mudah-mudahan disertasinya segera selesai. Oke. Selanjutnya untuk perjalanan karir dari PNS dulu tahun berapa hingga jadi Kakanwil? Ya, alhamdulillah. Sebenarnya saya termasuk orang yang tidak suka pada awalnya. Saya ini orang yang tidak suka dengan profesi pegawai negeri. Saya awalnya saya ini aktivis mahasiswa. Saya ketua senat mahasiswa. Kerjaan saya demonstrasi, yang di demo itu pemerintah. Pokoknya adanya pemerintah nggak bener aja. Ada waktu itu. Saya ini ketua senat mahasiswa tahun 92-93 di Fakultas Hukum UNS. Nah, tetapi di saat itu kemudian Bapak bilang pada saya, justru ini ada kesempatan masuk jadi pegawai Kementerian Agama. Engkau dulu itu sekolahnya di Aliyah, di madrasah, masuk di sana. Kalau kamu bilang pemerintah nggak baik, kesempatanmu kalau kamu bisa masuk, kamu bisa memperbaiki di dalamnya. Dengan niat berbakti pada orang tua, akhirnya saya mendaftar jadi PNS. Dengan niat mudah-mudahan di dalam saya bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 92. 92. Jadi sudah 28 tahun lebih yang SMP itu. Jadi saya masuk dari golongan 2A dengan ijazah aliyah. Saya jadi pegawai di kantor Departemen Agama Kota Surakarta pada waktu itu, tahun 1992. Sebelum jadi Kakanwil berarti kan Kemenak di saya pernah jadi kepala Kemenak. Kalau sebelumnya di kepala Kemenak Kota Surakarta 2 tahun. Tapi sebelumnya lagi kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar, itu berbatasan dengan Jawa Timur, itu 5,5 tahun di sana. Jadi total 7,5 tahun saya jadi kepala Kemenak Kabupaten Kota. Terus kemudian dan kemudian di open bidding ini, dan kemudian diberi kepercayaan oleh pimpinan di Kanwil Jawa Tengah. Baik, kira-kira terkait aktivitas selain sebagai Kan Kemenak apa aja? Ya, aktivitas rutin di masyarakat. Saya ini di RT saya pegang ketua seksi kerohanian. Jadi pengajian di RT itu saya yang atur. Jadi sekalipun kita sebagai Kakanwil itu masih tetap masyarakat itu terjaga gitu. Dan kemudian saya juga menjadi pembina Masjid Al-Ikhlas, kebetulan namanya, di kampung saya. Itu masjid kecil di kampung. Kita ada 5 RT yang kemudian menggunakan masjid itu. Kemudian saya juga berkhidmat di Ormas, karena memang dari awal dari saya ini masih Awan Suriah di pengurus cabang NU Kabupaten Karanganyar. Selain itu rumah keluarga masih ada di Karanganyar, tapi Karanganyar yang bagian barat. Karanganyar yang paling barat itu dekat bandara. Saya tinggal di dekat bandara, itu namanya Kecamatan Colomadu. Itu di situ. Saya juga sebagai ketua Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Ulum. Salah satu pondok pesantren kecil lah, pesantrennya kira-kira hanya sekian, ya 200-an anak lah yang ada di situ, di kampung namanya Kampung Tuh Kuning, Kecamatan Karangpandan, itu lereng Gunung Lawu. Sejak 2004 saya menangani itu. Di luar itu saya aktif di organisasi Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Hukum UNS. Saya menjadi salah satu ketuanya. Kalau ketua umumnya mungkin sebagian kita kenal, itu Pak Dirjen Catatan Sipil, Profesor Zudan, itu ketua umum. Kemudian di bawah ada beberapa ketua, salah satu ketuanya saya. Ini aktivitas-aktivitas yang saya jalani antara lain. Jadi kalau kita ke Jawa Tengah, sesi selanjutnya adalah terkait kuliner. Oh iya, harus itu ya. Itu jadi badan sehat, jiwa sehat, pikiran sehat. Itu makanannya sehat. Dan pariwisata dan kuliner ini menarik ya, terutama Jawa Tengah. Tapi sebelum bicara kuliner, apa ini hobi dari Pak Kakanwil? Hobi saya membaca. Jadi saya olahraga saya hanya ringan-ringan saja. Saya biasa kalau dari subuh saya jalan-jalan, kemudian kalau masih ada kesempatannya, kalau pas Sabtu Minggu pas nggak ada kegiatan, bersepeda nggak jauh-jauh. Kalau favorit makanannya? Saya punya favorit makanan 2. Jadi kalau siang atau itu favorit saya lodeh. Lodeh itu ada 2. Jadi ada yang tempe, yang
lodeh itu ada dua. Jadi ada yang pakai terong, ada yang pakai kluih namanya. Nah, lodeh yang enak itu yang terong menurut saya. Yang sambal kluih hampir sekarang sudah susah dicari ya. Dulu kan ada yang hitam itu kan ya. Dan kalau Malang itu makanan yang paling enak itu mie godok sudah. Kalau mie godok itu sudah. Itu sudah. Kalau ke Simpang 5 gimana ya? Kulinernya apa aja? Semalam kita nyoba nasi gimbal ya. Iya. Jadi tahu gimbal. Itu favorit juga. Favorit di Semarang itu tahu lumpia. Ya. Jadi kalau di Semarang Simpang 5 itu menghimpun banyak makanan dari Jawa Tengah. Semua dari makanan-makanan. Gitu ya? Ada namanya nasi gandul, ada namanya sego megono, ada namanya tengkleng Solo, ada di sini nasi liwet Solo, ada di Simpang 5. Jadi kalau datang di Simpang 5, ya alhamdulillah ya Pak Gubernur, Pak Wali Kota menata itu dengan baik. Ya hampir-hampir sepanjang malam kita bisa menikmati kuliner di Semarang. Mantap sekali. Jadi jangan lupa kita masih meneruskan sesi segmen yang kedua, tetap di Bincang Pengawasan yang tayang setiap hari Selasa dan Jumat. Dan jangan lupa bagi para pemirsa yang belum ikut dan follow di media sosial, terutama Provinsi Jateng, Kemenak Kanwil Jateng, dan Inspektorat Jenderal, jangan lupa ikutin terus dan pantau. Ikut semua ya. Kembali ke segmen 2. Kembali lagi di acara Bincang Pengawasan dengan Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Gimana Pak, di Jawa Tengah ini kan Kemenak kabupaten kota itu ada berapa nih? Ya, Jawa Tengah itu termasuk besar ya. Kita ada kalau dibandingkan dengan Jawa Timur ya. Kalau di kita lebih banyak di Jawa Timur, banyak di Jawa Barat. Tetapi saya kira 35 kabupaten kota ini jumlah yang saya kira. Dan untuk ASN-nya ada berapa? Kita seluruhnya ada 25.720 ASN yang tersebar di 35 kabupaten di madrasah-madrasah dan KUA. Yang sangat luar biasa sekali ini prestasi ini, terutama prestasi-prestasi terutama satker-satker yang ada di Kanwil Kemenak Jawa Tengah apa saja ini? Ya. Secara umum ya kita prestasi madrasah kita sudah di level internasional. Jadi beberapa madrasah kita menjuari kegiatan-kegiatan internasional. Tapi bisa saya sampaikan untuk yang terutama yang tentu 4 bulan terakhir ini lah. Yang 4 bulan terakhir ini kegiatan-kegiatan kita misalnya dari 6.000 lebih siswa yang mendaftar untuk mengikuti program parlemen remaja yang dilakukan oleh DPR MPR. Salah satunya adalah siswa yang kemudian tercover itu ada 36 siswa. Itu salah satunya dari siswa madrasah aliyah di Jawa Tengah. Keren sekali. Kemudian untuk lomba yang kemarin baru saja diselenggarakan oleh Dirjen Bimas Islam. Itu lomba video pendek pelayanan kawan di masa COVID. Nah, itu juaranya Jawa Tengah. Kita ada di juara 1, kita ada di juara 3 untuk non PNS-nya, untuk penghulunya. Begitu juga untuk yang dari dunia jurnalistik. Itu juga warga Jawa Tengah yang kemarin ikut memenangkan di situ. Jadi memang potensi kreatif ada satu lagi. Nah, ini juga sangat bergengsi. KSM itu sangat bergengsi ya. Kompetisi Sains Madrasah yang sekarang dilakukan secara online. Rutin ya. Nah, ini biasanya tetangga sebelah ini yang juara, tapi kali ini mereka berbaik hati Jawa Tengah yang jadi juara umum tahun 2020. Biasa sekali. Ini bagian dari yang sedang terus kita kejar, kita dorong untuk meningkatkan prestasi madrasah dan tentu kemudian kita akan bergerak lebih panjang lagi ke dunia pondok pesantren. Oke, jadi produk-produk film pendek itu menarik ya untuk edukasi ke depan ya. Ya, menjadi pioner di Kementerian Agama. Jadi di setiap kali, bahkan dulu ketika saya masih berada di daerah, di kabupaten, itu kegiatan-kegiatan yang kemudian sudah mulai kita dekatkan dengan era informasi, era teknologi, membuat vlog, video pendek, ini terus kita dorong. Jadi di kabupaten-kabupaten kota itu kegiatan misalnya Hari Amal Bakti, salah satu kegiatannya lomba bikin film pendek, lomba bikin vlog, dan ini para guru, tidak hanya siswa, kalau siswa memang dunianya, para guru sudah mulai masuk. Nah, ini sebentar lagi mudah-mudahan pegawai juga begitu. Jadi mereka makin akrab lagi, familiar dengan dunia komunikasi yang lebih luas melalui media sosial, melalui media daring, melalui sarana informasi, teknologi dan informasi. Online gitu ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, ini di depan kita kayak ini
Kopi mana nih? Paling enak ini sejauh. Tapi kopi hitam ini kan? Kopi hitam gitu ya. Jadi ada kopi namanya kopi gereng. Gereng itu anggur ireng ya, asal hitam. Tetapi hitamnya di Jawa Tengah ini nikmat sekali, boleh dicoba. Ini salah satu kebanggaan Provinsi Jawa Tengah, namanya Kopi Banaran. Ini ada salah satu BUMN kita yang punya kebun kopi yang bagus, diolah, dan ini luar biasa gitu ya, gitu. Jadi kalau ke Jawa Tengah jangan lupa ke mampir Kopi Banaran. Kita pakai endorse ini. Ini bukan iklan ya. Ini miliknya BUMN ya. Itu dia punya perkebunan, PT perkebunan yang bagus, kopinya bagus. Oke. Dan di Inspektorat Jenderal juga kita mengadakan ini Pak Kakanwil yang sudah kita share ke publik, yaitu lomba stand up comedy terkait sosialisasi gratifikasi. Tentu ini sebagai program pencegahan. Semoga ASN di lingkungan Kanwil Kemenak Jawa Tengah ini bisa berpartisipasi. Nanti kita dorong mereka itu. Saya yakin nanti banyak potensi kita di Jawa Tengah yang begitu. Jadi salah satu tanda kecerdasan itu adalah kejenakaan. Guyon gitu ya. Guyon ya. Jadi itu orang yang cerdas biasanya banyak guyonnya dia. Betul. Baik, kita lanjutkan kepada para pemirsa yang baru saja bergabung. Saat ini saya berada di Kota Semarang, di Provinsi Jawa Tengah, di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah bersama Bapak Kakanwil, yang terhormat Bapak Haji Mustahil Ahmad SHMH. Kita lanjutkan terkait ini tugas dan fungsi ini sebagai Kakanwil. Apa saja kira-kira? Tugas fungsi itu given ya. Jadi kita ini struktural, vertikal. Jadi Kementerian Agama Provinsi itu punya tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam hal pelayanan di bidang keagamaan, berdasar kebijakan Menteri Agama dan peraturan perundang-undangan. Ini tugas kita. Nah, fungsi-fungsi kita secara umum kita menerjemahkan Renstra yang ada itu di dalam perumusan visi misi kebijakan, di dalam memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat Jawa Tengah. Kemudian yang kedua, kita punya tugas untuk memberikan pelayanan kehidupan keagamaan. Baik itu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Termasuk Konghucu ya? Termasuk Konghucu. Kemudian yang lain kita punya tugas bimbingan dan pelayanan untuk bidang haji, umroh, zakat, wakaf. Kita juga punya tugas untuk memberikan bimbingan pelayanan pada madrasah, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan. Kita juga punya tugas untuk pembinaan kerukunan hidup umat beragama, KUB. Kita juga punya tugas di Kanwil itu untuk melaksanakan koordinasi perencanaan, pengelolaan kegiatan, dan pengawasan. Kita juga punya tugas untuk pembinaan administrasi dan informasi. Dan yang ke-8, kita juga punya tugas untuk melaksanakan hubungan baik dengan pemerintah provinsi, pemerintah daerah, lembaga-lembaga keagamaan di dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Kementerian Agama. Ini tugas-tugas kita. Terkait program unggulan ini, sebelum kita masuk ke program reformasi birokrasi dan pencegahan anti korupsi, apa saja nih kira-kira? Pertama untuk ini kan akhir tahun jadi di 2021. Jadi begini, begitu saya mendapatkan amanah sebagai Kakanwil 4 bulan yang lalu, itu saya mengajak teman-teman se-Jawa Tengah dengan tagline Kemenak Jateng Majeng. Majeng itu bahasa sopan dari maju. Jadi maju dan itu kalau bahasa ini sudah viral di media sosialnya Kanwil Majeng itu moderat. Yang pertama moderat ya. Yang kedua akuntabel. Majeng, MAJ-nya jernih. NG-nya engnya ngayomi. Ini semangat kita di dalam menjalankan tugas dan fungsi itu tadi. Majeng punya arti hari ini lebih baik dari hari kemarin. Majeng punya makna untuk affirmative action. Pemerintah hadir, itu namanya Majeng. Majeng juga punya arti kesanggupan kita bersaing, berlomba, berkompetisi, bermusabakoh. Itu semangat. Fastabiqul khairat. Nah, oleh karena itu maka ada 3 titik utama. Itu yang pertama yang ingin kita jangkau di dalam ini. Yang pertama adalah kaitannya dengan
percepatan pembangunan zona integritas di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam rangka program pencegahan ini ya. Ya, program pencegahan. Harus kita akui memang kita sedikit agak tertinggal. Tetapi kita punya daya, kita punya potensi, kita punya semangat, akan kita kejar. Harapannya nanti akan banyak di tahun 2021, dan ini tim kerja kita sudah bekerja, Pak Nurul. Di semua kabupaten sudah kita bentuk tim-tim kerja siap di Januari 2021. Jadi nanti mudah-mudahan kita submit di awal Desember, kita sudah submit, dan kemudian nanti datanya akan sampai di pusat, dan target kita di 2021 akan ada 7 satker. Itu minimal ya? Minimal 7 satker. Termasuk kanwil berarti? Termasuk kanwil. Jadi 6 itu adalah wilayah ekskarsidenan. Kita punya 6 wilayah ekskarsidenan. Kemudian 1 kanwil, harapannya di tahun 2021 nanti bersama-sama tentu dengan inspektorat, dengan Biro Ortala, dan para bapak-bapak yang ada di pusat untuk bisa memberikan bimbingan sehingga kanwil Jawa Tengah bisa berhasil. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, yang kita lakukan dengan membentuk apa yang disebut sebagai sahabat madrasah. Ini sudah berjalan di semua kabupaten. Apa itu? Sahabat madrasah itu adalah setiap madrasah unggul, madrasah yang sudah punya prestasi nasional, baik swasta atau negeri? Baik swasta maupun negeri. Gitu. Dia harus punya sahabat yang belum unggul. Nah, ini kita gadokkan, kita temukan, bahkan kemudian kita formalkan dengan MOU antar dua madrasah itu. Kemudian apa yang akan dibangun? Misalnya akan ada yang membangun, kita konsentrasi dulu kaitan dengan perbaikan perpustakaan, pengelolaan perpustakaan. Nah, perpustakaan yang bagus akan membantu madrasah yang perpustakaan yang kurang bagus. Saling sinergi berarti ya. Kemudian adiwiyata. Kita sudah punya beberapa madrasah yang adiwiyata nasional membantu madrasah yang belum masuk ke jenjang adiwiyata. Ini sedang berjalan. Harapannya nanti tidak ada madrasah yang tidak maju. Semua madrasah macem, semua madrasah berprestasi. Dan ini tentu kita masuki dengan suasana yang optimis. Bergaulah dengan penjual minyak wangi, maka engkau akan terbawa harumnya. Gitu. Kalau mana juga sama nanti ya. Kita bicara yang optimis saja. Maka kalau teman-teman kita tidak menutup mata, ada beberapa madrasah yang masih agak tertinggal, dia bergaul dan kemudian dia berkoordinasi, bersinergi dengan madrasah maju, kita harapkan tidak ada madrasah yang tertinggal. Lalu yang ketiga adalah apa yang kita sebut sebagai sahabat sebangsa. Ini kita jalin bersama-sama, digerakkan oleh teman-teman penyuluh agama. Teman-teman penyuluh agama di masing-masing kabupaten, mereka bekerja sama dengan elemen pemuda-pemuda dari Ormas. Dari berbagai ormas. Saya memulainya dengan berbicara dengan PW Muhammadiyah, dengan PWNU Jawa Tengah, kemudian dengan generasi muda NU, dengan pemuda Muhammadiyah. Kita ketemu bahkan di ruang kerja saya dengan para pemuda Muhammadiyah untuk kemudian kita bincangkan apa yang bisa kita lakukan di daerah bersama-sama. Apa itu? Anak-anak muda ini kita pertemukan dengan kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Agama dengan moderasi beragama. Wih, keren. Apa kalau kemarin teman Muhammadiyah itu menyampaikan dakwah yang menggembirakan. Nah, ini sedang kita susun. Agar kemudian ini bukan kita sudah berjalan. Kemudian kita akan tunggu ini, mudah-mudahan tidak dalam waktu tidak terlalu lama, dunia maya akan banyak diisi dengan konten berupa tulisan, berupa foto, gambar, infografis, videografis itu ya, apa saja yang isinya adalah bermuatan positif gitu ya. Moderasi beragama, kerukunan, optimisme, pendek kata menghadirkan agama dalam wajah aslinya yang sejuk. Tiga program ini, yang pertama kita Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Ini kita dorong. Pilot project kita ada di Banyumas. Dari Banyumas sudah jalan dan sudah menghasilkan beberapa kelompok-kelompok yang bergerak di ranah itu. Ini kemarin saya bertemu, bahkan kemudian diajak juga, meskipun itu bukan tugas kita tapi itu warga negara, penghayat-penghayat kepercayaan. Nah, ini memang bukan tugas Kementerian Agama, tapi mereka harus juga dirangkul. Tidak melalui Kementerian Agama tapi melalui FKUB. Nah, FKUB kemarin saya ada pertemuan di Kabupaten Magelang, di Kota Magelang, itu dengan apa yang disebut sebagai gerbang Watu Gong. Watu Gong itu daerah di Semarang di sana, ya dekat Kodam sana. Itu kita bikin gerbang namanya Gerakan Kebangsaan, di mana ada komitmen-komitmen dari setiap elemen di dalam masyarakat itu untuk membangun suasana
kebangsaan yang rukun, yang saling membantu, yang saling menguatkan, bersinergi, dilandasi dengan kesetiaan kokohnya pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini yang kita sudah kita lakukan selama setidaknya 4 bulan terakhir ini, dan mudah-mudahan ke depan makin baik, makin majeng lagi. Iya. Jadi majeng. Iya. Jadi bagi para pemirsa yang baru saja bergabung, ini sangat luar biasa sekali narasumber kita bersama Bapak Kakanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah. Kita kembali ke segmen selanjutnya, bincang pengawasan. Kita lanjutkan Pak Kakanwil. Ini di Provinsi Jawa Tengah, hampir kabupaten kota kan lagi pilkada persiapan ini. Apa saran untuk para ASN terutama yang ada di Jawa Tengah? Iya. Pilkada itu bagian dari pesta, pesta demokrasi. Harus disambut dengan semangat, harus disambut dengan suasana riang gembira, harus disambut dengan antusias dan optimisme. Semua sedapat mungkin bisa terlibat. Hanya ingat, kita ASN, PNS, birokrat punya kode etik, punya aturan. Harus undang-undang itu jelas mengatakan harus netral. Maka netral kan kunci. Garis tebelnya adalah netral. Kita boleh punya kecenderungan, punya pilihan dan sebagainya, tapi di dalam keseharian kita, apalagi di dalam menjalankan tugas-tugas, tidak boleh kita memberikan dukungan, memberikan fasilitas, baik itu sifatnya verbal, dukungan fasilitas, alat transportasi, kendaraan dinas dan sebagainya, menghadiri acara, apalagi termasuk yang di media sosial. Itu. Jadi sekarang kampanyenya sudah mulai dengan kampanye virtual. Jadi hati-hati teman-teman sekalian untuk menahan diri, tidak dulu memberikan komen-komen terkait dengan pilkada yang mengarah kepada kampanye. Baik itu termasuk juga memberi jempol ke atas maupun jempol ke bawah, sama saja. Itu hal yang tetap netral kuncinya. Baik. Ini eranya era media sosial. Sekarang lagi tren ada ujaran kebencian, hoax, terus caci maki, intoleransi, anti Pancasila dan ekstrim dan lain sebagainya. Bagaimana saran dari Pak Kakanwil terkait cerdas dan bijak dalam bermedia sosial? Ini saya menarik Pak Nurul. Jadi cerdas itu, tujuan kita merdeka itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, tanda orang cerdas itu satu, tidak, kalau bahasa Jawa, bahasa Semarangnya itu ora gumunan, ora kagetan, ora kesusu. Tidak mudah heran, takjub begitu mendengar informasi, kaget kemudian itu, dan kemudian tidak orang yang tidak tergesa-gesa menyebarkan informasi. Jadi sering kita dengar, sering lakukan saring baru sharing, lakukan tabayun, cek bahkan recheck. Nah, ini bagian dari kita semua. Sebenarnya hoax ini bukan sesuatu yang baru. Di kampung saya, hoax itu saya terima itu tahun 76, 77. Saya sudah dapatkan hoax. Waktu itu saya makan buah namanya asem Jawa. Enak sekali itu, kecut manis itu. Masuk itu sak bijinya. Kata kakak saya, nanti akan numbuh di sini. Jadi berita hoax itu berita yang sebenarnya sudah sangat lama kita mengenalnya, dan kita dari waktu ke waktu sudah dengan sangat cerdas melewati itu dengan baik. Nah, sekarang di tengah banyak informasi dan banyak fasilitas, instrumen, maka diharapkan kita bisa melakukan penyaringan informasi sehingga informasi yang kita terima menjadi informasi yang menjadikan ilmu, pengetahuan, informasi yang kita sebar menjadi informasi yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Itu harusnya begitu. Terkait pandemi COVID-19, apa peran dari Kanwil Kementerian Agama, terutama dalam pencegahan, penyebaran, begitu juga program-program sosial yang dilakukan di Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah? Saya kira kebijakannya tidak hanya di Jawa Tengah ya, kebijakannya sudah nasional. Pak Menteri dari awal sudah menyampaikan kebijakan itu, dan kalau kita lihat hasil polling atau survei Lingkar Survei Indonesia tahun 2018
entitas masyarakat yang paling dipercaya itu tokoh agama. Sehingga penting kita semuanya melalui pelayanan keagamaan di Kementerian Agama bersama-sama diberi contoh oleh aparatur Kementerian Agama, oleh tokoh-tokoh agama, kita hadapi pandemi ini dengan baik, dengan benar, secara ilmiah begitu, dan kemudian ada upaya-upaya yang nyata. Kalau kita beragama, orang beragama itu mestinya setiap aktivitas kita beri nilai, kita beri konten energi positif. Misalnya apa? Pencegahannya itu 3 hal. 1, cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan. Dan itu akan jadi budaya gitu ya. Konten bagusnya apa? Ayo tangan-tangan yang kotor, tangan-tangan yang suka ngambil-ngambil yang nggak bener, sudah cuci ini, hentikan. Gitu. Yang kedua, pencegahan gitu ya. Pakai masker. Pakai masker. Komentar yang perlu-perlu saja. Kita ini sering dianggap sebagai bangsa yang terlalu banyak pinter komentar, tapi agak gagal di dalam aksi. Maka ayo ketika kita termasuk tadi ujaran kebencian, ayo kita bicara yang terukur. Yang ketiga, jaga jarak. Adakan waktu untuk introspeksi, mawas diri, muhasabah, untuk melihat apa yang sudah aku lakukan, apa yang sudah aku persembahkan untuk lingkungan terdekat, bahkan kalau sebisa mungkin untuk lingkungan yang paling luas. Itu ikhtiar lahiriah batiniyah. Dengan begitu ada kesamaan langkah dari kita semuanya, tokoh masyarakat, kesamaan langkah individu-individu, diberi nilai-nilai positif. Insya Allah Corona COVID-19 akan segera berlalu dari bumi Indonesia tercinta. Terus program sosialnya yang dilakukan oleh Kanwil? Ya, selama ini apa udah yang sudah dilakukan? Ya, yang pertama kita ada program yang memang itu juga dari pusat digerakkan dan kemudian kita kembangkan, kita perluas di tengah masyarakat. Itu adalah bantuan-bantuan terkait dengan penanggulangan COVID. Baik itu yang ada di madrasah, yang ada di pesantren, yang ada di rumah-rumah ibadah, di pura, di vihara, di pasraman. Kita datang untuk kemudian memberikan edukasi, informasi, dan sekaligus memberikan afirmasi, memberikan bantuan-bantuan itu. Dan kemudian kita juga membuat edaran, selebaran, anjuran, layanan, pesan-pesan layanan masyarakat agar kita semuanya waspada dengan itu. Kita juga di 2 minggu terakhir ini bersama dengan Kominfo Provinsi Jawa Tengah membuat rekaman-rekaman dari tokoh-tokoh agama. Kita sudah buat terkait dengan COVID, bagaimana agar umat beragama. Kita sudah buat rekamannya Gusmus, Kiai Mustafa Bisri, kita sudah buat rekaman dengan Habib Lutfi, kita sudah buat rekaman dengan Uskup Semarang, untuk kemudian nanti terus dikembangkan di tokoh-tokoh agama yang lain. Harapannya setiap minggu nanti melalui channel yang resmi dari pemerintah provinsi, gugus tugas provinsi, kita akan sampaikan pesan-pesan dari tokoh-tokoh agama. Ini bagian yang terus kita dorong. Baik, di segmen terakhir ini yang menarik ini, bagaimana saran apa saja nih terkait menjaga persatuan dan kesatuan anak bangsa? Ya, jadi watak dasar kita itu sebenarnya watak dasar sosial. Manusia itu makhluk sosial. Manusia akan sangat menikmati hidupnya kalau dia punya kawan. Dia hidup bersama-sama. Jomblo itu menderita. Kemudian menikah itu menjawab penderitaan itu. Meskipun akan berhadapan dengan penderitaan berikutnya. Tetapi persatuan ini watak dasar manusia. Tidak ada satu capaian yang berhasil dicapai dengan cara berantem, bertengkar, dengan cara perang. Setiap perang diakhiri dengan fakta perdamaian. Oleh karena itu maka kita yang sudah rukun ini harus dijaga. Dan damai itu indah itu. Betul, damai itu indah. Tidak perlu energi kita buang percuma, sayang-sayang dibuang sia-sia. Untuk yang kemudian setelah kita semuanya capek dan kemudian kita kembali menjadi ingat, oh ternyata persatuan itu penting. Maka kita tentu ingin semakin kita sudah 75 tahun merdeka, dianggap sudah sebagai bangsa yang dewasa, dan kita semuanya nggak enak kalau disebut kekanak-kanakan. Kita akan senang, kita akan merasa terhormat kalau disebut sebagai orang yang bersikap dewasa. Apa itu tanda dewasa? Dewasa adalah keberanian untuk hidup bersama dengan orang yang tidak sama. Jadi menjaga persatuan, dan kesatuan itu adalah menerima keniscayaan kebinekaan yang ada di lingkungan kita. Sekali lagi khawatir dengan perbedaan, karena yang tidak boleh bukan perbedaan, yang tidak boleh adalah pertengkaran, perpecahan. Intinya damai itu indah. Damai itu indah. Luar biasa sekali. Full kita bersama Bapak
Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, dan di waktu yang sangat sibuk sudah bergabung di acara Bincang Pengawasan. Semoga bermanfaat untuk kita saya, dan kita kembali di Bincang Pengawasan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.